Eee, kalau, tadi kan tahapannya ya, kemudian kita Mhm, mencari ahlinya perencana iya, keuangan. Yang perencana keuangan seperti apa yang sebaiknya dihubungi adalah mhm, perencana keuangan yang firma, jadi bukan individual. Ya, oke. kalaupun individual mereka harus punya network yang cukup luas spektrumnya, dalam arti karena itu kan seperti tadi, Mhm. menghitung sebuah properti maka Nah, yang paling, profesional, yang paling relevan dan paling punya, wewenang untuk itu adalah KJPP. Jadi mhm, appraiser, terus kemudian nilai saham, itu juga bisa menggunakan, KJPP. Atau kalau dia perusahaan, asuransi misalnya, kepemilikan punya perusahaan asuransi, maka menggunakan konsultan aktuaria. mhm, Jadi, kemudian ada notarisnya, ada ahli hukumnya untuk mencatatkan, legalnya, bagaimana nanti penyimpanannya, pengelolaannya. Jadi firma ini harus punya, bidang-bidang yang memang, sangat luas. Jadi bidang mhm, yang kalau dia waris kan banyak ya, ada waris mhm, dari propertinya, ada kemudian, kendaraan, itu harus dinilai juga. Jadi harus dinilai secara adil. Bisa dibagi secara nominal, jadi mhm, secara equal ya, oke, atau bisa juga kadang-kadang, hanya ditetapkan yang ini untuk kamu, yang ini untuk ini, hanya ditetapkan bisa seperti itu gitu ya. mhm, Nah, kembali lagi kepada kesepakatan. Selama tidak ada, tuntutan, tidak ada, semuanya sepakat dengan pengaturan seperti itu, maka itu sah-sah aja dan itu akan menjadi sesuatu yang legal gitu. Tapi mmm, ada faktor non teknis sebenarnya oke, ya dalam bicara kalau waris ini yang penting nih faktor non teknis mhm, karena mhm, bobotnya bisa bisa sama pentingnya. oke, Contohnya adalah, building family bonding. Jadi bagaimana rasa persaudaraan di antara para ahli waris, ya, pendidikan moral di antara mereka, oke, keadilan perlakuan sesuai dengan keahlian dan kemampuan si para ahli waris, juga suri tauladan dari orang tua. Bagaimana orang tua itu memberikan satu contoh, eee, berbuat mempunyai karakter yang baik. Dan yang paling mhm. penting ini, pengetahuan mengenai keuangan. Nah Karena itu dia. idealnya waris itu tidak akan berkurang, Mmm, seharusnya justru ya, warisan itu harusnya berkembang semakin besar. Kenapa? Karena idealnya orang tua pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. mhm, Sehingga anaknya harusnya jauh lebih pintar daripada orang tuanya dalam segala hal ya. iya, Ya berbisnis, dari pendidikan segala macam ya. Jadi seharusnya hartanya itu berkembang gitu. Kalau ada anaknya 2 3 4 5, 6 dan lain sebagainya, masing-masing punya keahlian dan kemampuan masing-masing, dan mereka itu saling complement each other, saling bekerja sama sesuai potensi dan talentanya, kan logically-nya, rasionalisnya harusnya nggak berkurang dong, harusnya betul, justru mhm, bertambah banyak gitu. mhm, Tapi karena ada tadi tuh, tidak adanya pengetahuan mengenai, ilmu keuangan, iya, adanya family bonding yang tidak kuat, ada gangguan dari pihak luar, atau ada suri tauladan yang kurang, ideal, dan itu akhirnya jadi satu potensi untuk konflik, iya. gitu. Nah itu sih yang terakhir tadi yang menarik karena ada ilmu keuangan yang nggak dipahami justru ya oleh anak-anaknya. Ini bagaimana nih Pak Risa kalau untuk strategi mungkin supaya mengembangkan harta warisannya ini supaya bisa semakin banyak gitu ya dengan investasi mungkin apa sih tips and triknya Pak Risa buat dari sisi yang menerima warisan nih? Ya, pengetahuan atau ilmu keuangan yang Mhm, yang diperlukan oleh seseorang, sebuah keluarga ya, dalam hal perspektif estate planning ini atau perencanaan waris ini adalah, bagaimana misalnya mengembangkan, eee, harta tersebut sehingga tidak berkurang, tapi justru menjadi jauh lebih besar. Bagaimana investasinya, apa instrumen investasinya, bagaimana hedging-nya, bagaimana melindungi supaya jika terjadi resiko, maka, harta itu tidak berkurang, tapi justru, aman.